Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cina Jawa dikuncir, anti K-pop. Perintis bukan pewaris isir. When we start, we never stop. Kami dari tim perintis bukan pewaris, izin memperkenalkan kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Dini Salomo, bersama dengan kedua teman saya, yaitu Saya Alia Yulhadi. Dan saya Laika Nurmuin. kami izin untuk memberikan role masing-masing kepada tim kami, karena kami ini tidak memiliki role yang tetap. Kami mengerjakan user research, pembagian ide, dan juga desain secara bersama-sama. Lalu dilanjutkan dengan pemaparan materi dari user persona dengan teman saya bernama Alin. Oke, jadi kita punya user bernama Clara, seorang mahasiswa bisnis digital yang memiliki beberapa pain points dan juga frustrasi. Yang pertama, tidak sadar saldo cepat habis, kemudian sulit mengetahui kemana uangnya pergi, dan juga bingung membedakan mana kebutuhan dan keinginan, dan merasa ribet kalau harus mencatat pengeluaran secara manual. Nah, di sini si Clara membutuhkan aplikasi yang dapat melihat total pengeluaran per bulan, menetapkan batas limit pengeluaran agar tidak boros, mendapatkan notifikasi ketika mendekati limit pengeluaran, dan juga dapat melihat visualisasi pengeluaran dengan grafik yang mudah dipahami. Selanjutnya ada pemaparan dari prototipe kami yang akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Laika. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk fitur utama kita. Yang pertama itu ada limit budgeting, di mana user bisa mengatur total pengeluarannya melalui 3 periode. Yang pertama, user bisa melakukan set limit. Setelah user mengklik set limit, maka akan keluar pop-up dari bawah yang dimana user bisa menambah atau mengurangi limitnya dan mengatur sesuai keinginannya, sesuai dengan saldonya juga. Lalu di sini user juga bisa memilih kategori yang terdiri dari food and beverage, transportation, shopping, bills, and utilities, dan yang terakhir yaitu entertainment. Lalu user juga bisa mengatur limit periode. Di sini kami menyediakan 3 periode, yaitu ada 6 bulan, 3 bulan, dan 1 bulan. Lalu user juga bisa men-setting di mana user akan mendapatkan notifikasi berupa peringatan bahwa limit tersebut sudah ingin full atau mencapai 80% ke atas. User bisa melakukan pencet save. Maka tampilan limit budgeting akan berubah seperti ini, yang dimana berisi dari budget yang sudah diatur atau yang sudah disetting, lalu ada progress bar-nya, yang dimana progress bar ini menjelaskan tentang pengeluaran yang sudah digunakan dan sisa dan presentasi dari pengeluaran yang sudah dikeluarkan. Lalu di bawahnya juga ada peringatan berupa bahwa user ini sudah memakai 88% di bulan yang diatur sebelumnya. Lalu user bisa melakukan view detail, yang dimana view detail ini user bisa melihat lebih detail lagi per kategorinya, sudah mengeluarkan berapa ribu, dan di sini juga user bisa melihat sisa dari saldo yang sudah disettingnya. Contohnya itu 140.000 itu. Lalu user juga bisa memencet edit limit. Edit limit ini gunanya agar user bisa ingin menambah budget limitnya lagi jika sudah mau full. Nah, di sini juga untuk select kategorinya itu kita bikin agar tidak bisa diubah karena di setiap card kategori itu sudah ada button edit limitnya masing-masing agar mempermudah user juga. Lalu di limit periodenya juga bisa diubah dan seperti sebelumnya reminder mengenai budgetnya akan habis itu juga bisa diatur. User bisa mengklik save, maka tampilannya akan kembali ke budget overview seperti sebelumnya. Baik, untuk fitur kedua akan teman saya yaitu Selanjutnya kita akan pindah ke fitur financial tracking, yang dimana ditempatkan di sebelah kiri dari icon favorit transaksi. Ketika kita menekan icon tersebut, kita akan dipindahkan kepada financial tracking, di mana dalam halaman ini terdapat card, dan di mana dia terdapat pie chart, dan di bawahnya terdapat kategori-kategori selama transaksi tersebut, dan di bawahnya lagi ada misalnya pengeluaran terbanyak di bulan tersebut, dan pengeluaran tertinggi itu dari kategori apa. Lalu di bawah high expense itu terdapat penjelasan kalau misalnya total spending-nya itu bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari bulan yang ditentukan. Lalu di bawah card terdapat transaksi history, di mana itu merekap semua transaksi yang dilakukan oleh user secara real time, yang kalau misalnya kita tekan button complete history ini, akan diarahkan ke detail transaksi history. Nah, di sini sudah terekap semua hasil transaksi dari user. Setelah itu, kalau misalnya kita ingin memilih berdasarkan per kategori, misalnya kita memilih bills, food beverage, and shopping, itu nanti akan muncul semua transaksi yang dilakukan oleh user. Sekian dari presentasi dari tim pewaris bukan perintis. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.